soal core value yang pertama. Nah, di sini Andi selalu menambah ilmu dan wawasan melalui aplikasi media online. Kira-kira berarti dia itu mengimplementasikan tata nilai apa gitu kan? Apakah A amanah, B loyal, C kompeten, ataupun D adaptif. Nah, di sini Andi ini menambah ilmu dan wawasan melalui media online. Itu merupakan bentuk core values dari apa? Kayak gitu ya. Nah, kalau misal amanah itu bukan ya, amanah itu lebih dapat dipercaya gitu kan, ketika melakukan tugas dia tanggung jawab. Kalau loyal dia itu lebih ke membela gitu kan, membela negara gitu. Jadi kurang tepat juga. Kalau kompeten itu bisa untuk meningkatkan soft skill kita, kompetensi kita, kemampuan kita. Kalau adaptif kita bisa mengikuti perubahan yang ada gitu. Adaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi kurang tepat. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, teman-teman. Kompeten. Jadi dengan menambah ilmu dan wawasan melalui aplikasi media online, dia itu bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, itu salah satu wujud implementasi dari kompeten. Kayak gitu. Jadi jawaban nomor 54 yaitu yang C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 55. Nah, di sini Umar aktif dalam kegiatan inovasi melalui metode design thinking. Berarti dia itu mengimplementasikan tata nilai apa gitu kan. Apakah A amanah, kemudian B loyal, yang C kompeten, yang D adaptif. Nah, di sini tuh dia aktif gitu. Dan kegiatan inovasi gitu. Dan dengan metode ini kira-kira dia apa gitu kan. Itu merupakan salah satu bentuk akhlak yang apa, core value dari akhlak yang apa. Nah, di sini yang adaptif ya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Nah, di sini kata kuncinya adalah inovasi. Dia itu berani memunculkan ide-ide baru melalui metode design thinking. Nah, di mana adaptasi ini merupakan wujud dari cara inovasi ini wujud dari adaptasi. Adaptasi di lingkungan yang baru untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan adanya perubahan yang baru. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 56. Nah, di sini Bambang itu selalu siap menerima perintah lembur, meskipun seringkali tanpa ada uang lembur. Bambang dalam hal ini telah mengimplementasikan tata nilai apa? A. Amanah, kemudian yang B loyal, yang C kompeten, dan yang D adaptif. Nah, di sini Bambang itu selalu siap. Jadi apapun tugasnya, lembur pun dia itu selalu hadir, meskipun tanpa adanya uang lembur. Kira-kira sifat core value apa yang Bambang terapkan? Apakah amanah, loyal, kompeten, ataupun adaptif? Nah, di sini yang jelas adaptasi itu bukan, amanah juga bukan, kompeten juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang loyal. Kenapa seperti itu gitu kan? Kata kuncinya adalah dia siap menerima perintah lembur. Nah, di mana perintah lembur itu merupakan tugas dari perusahaan, otomatis dia itu lebih komitmen gitu kan. Dan dia itu siap mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Otomatis dia itu lebih ke loyal, teman-teman. Karena meskipun tanpa uang lembur gitu kan, mohon maaf, dia itu selalu siap gitu menerima perintah lemburan kayak gitu. Dia itu loyal terhadap perusahaan yang dia perusahaan dia gitu kan. Meskipun tanpa adanya lembur dia tetap berangkat, meskipun hujan ataupun yang lainnya kayak gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 57, nih dia selalu melayani siapa saja dari unit kerja yang lain yang menanyakan informasi anggaran, berarti dia itu mengimplementasikan nilai apa gitu kan. Nindya ini selalu siap melayani siapa saja dari unit kerja yang lain yang menanyakan informasi. Apakah amanah, kemudian yang B loyal, yang C kompeten, dan yang D kolaboratif. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah kolaboratif ya, teman-teman. Nindya selalu melayani siapa saja dari unit kerja lain. Jadi, dia itu bukan hanya dari unitnya dia sendiri, tapi dari unit yang lain juga. Berarti dia itu menerapkan kolaborasi ya, teman-teman. Core value dari kolaborasi, karena dia itu menanyakan informasi anggaran ke unit yang lain, unit kinerja yang lain. Berarti dia mau kolaborasi dengan bagian anggaran ataupun dengan yang lainnya kayak gitu. Itu biasanya setiap soal ada kata kuncinya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 29
Seluruh karyawan divisi X itu melaksanakan aktivitas berolahraga setiap hari Jumat pagi. Berarti sedang mengimplementasikan tata nilai apa? A. Adaptif, kemudian yang B. Loyal, yang C. Kolaboratif, dan yang D. Amanah. Nah, di sini kata kuncinya adalah melaksanakan aktivitas berolahraga setiap hari Jumat pagi. Kira-kira apa ya teman-teman? Apakah adaptif, ataupun loyal, ataupun kolaboratif, atau amanah? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah kolaboratif ya teman-teman. Dia itu seluruh karyawan. Berarti bukan hanya satu karyawan aja, bukan hanya dari satu divisi aja gitu kan. Seluruh karyawan divisi X gitu kan. Berarti bukan hanya satu orang, itu berarti semua divisi X gitu, seluruh karyawan setiap hari Jumat. Nah, itu mengimplementasikan kolaborasi dengan satu divisi kayak gitu. Bukan hanya karyawan ini dengan ini, tapi seluruh karyawan di divisi X. Oke, kita lanjut soal nomor 60. Saling peduli dan menghargai perbedaan merupakan definisi dari core value apa gitu kan. Apakah yang A loyal, yang B amanah, yang C kerjasama, yang D harmonis. Nah, di sini itu saling peduli ya, kata kuncinya, dan saling peduli dan menghargai suatu perbedaan. Kira-kira ini apa gitu kan? Apakah loyal, apakah amanah, apakah kerjasama, apakah harmonis? Nah, di sini kata kuncinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah harmonis. Harmonis ya teman-teman. Jadi di harmonis itu dia itu saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kerja. Oke, soal nomor 61, learning agility ini termasuk dalam kata kunci core values apa? A. Kompeten, B. Loyal, C. Adaptif, dan D. Harmonis. Ini learning agility kayak gitu. Jadi apa gitu kan? Nah, di sini kalau ada kata-kata learning gitu kan, yaitu kompeten ya teman-teman. Berarti dia itu mau mengembangkan hal yang baru, belajar yang baru kayak gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 62. Berkomitmen dan berkontribusi merupakan kata kunci dari core values apa gitu kan? Berkomitmen dan berkontribusi. A. Kolaborasi, B. Amanah, yang C. Loyal dan kompeten. Berkomitmen dan berkontribusi. Otomatis itu jawabannya adalah loyal ya teman-teman. Komitmen, dia itu komitmen ke suatu perusahaan. Semisal perusahaan X, nah dia itu komitmen, loyal gitu kan. Oh ya, aku akan bekerja sesuai kemampuan aku di perusahaan ini selama masa kontrak berlangsung, misalnya kayak gitu. Dan aku nggak bakal keluar atau yang lainnya. Itu berarti dia komitmen dengan perusahaan itu. Setia lah kayak gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal 63, sebutkan kata kunci untuk perilaku adaptif. A. Antusias terhadap perubahan, inovasi, dan proaktif. Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Berkontribusi lebih dan rela berkorban. Ini learning, agility, dan sukses. Oke, learning, agility, dan sukses ini komitmen. Ya, ini kata kunci untuk komitmen. Berkontribusi lebih dan rela berkorban. Ini loyal. Kemudian sinergi untuk hasil yang lebih baik. Ini kolaborasi, sinergi ya. Antusias terhadap perubahan, inovasi, dan proaktif itu jawaban dari adaptif. Oke, itu ya teman-teman, sinergi, kolaboratif ya. Kemudian kontribusi lebih dan rela berkorban itu loyal. Kemudian learning, agility itu kompeten. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A, antusias terhadap perubahan, inovasi, dan proaktif. Oke, soal nomor 64, integritas dan konsisten merupakan kata kunci dari core value apa? Integritas dan konsisten. Apakah kompeten, adaptif, amanah, dan loyal? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang amanah, integritas dan konsisten gitu kan. Itu kata kunci dari amanah. Oke, dilanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal 68, bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan lainnya yang berlaku di perusahaan merupakan contoh perilaku A. Amanah, B. Kompeten, yang C. Loyal, dan yang D. Adaptif. Bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan. Kira-kira apakah itu ya teman-teman? Amanah, kompeten, loyal, adaptif gitu. Kalau di sini berarti jawabannya adalah amanah. Bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan. Jadi kita mengikuti aturannya gitu kan. Nah, kemudian siapa saja yang wajib mengimplementasikan core value akhlak? A. BUMN, yang B. BUMN dan perusahaan di bawah BUMN, yang C. perusahaan di bawah BUMN dan anak perusahaan BUMN, yang D. BUMN, perusahaan di bawah BUMN dan anak perusahaan BUMN.
yang wajib mengimplementasikan core values. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. BUMN, perusahaan di bawah BUMN, dan anak perusahaan BUMN. Oke, soal nomor 70, mengapa BUMN menetapkan core values? A. Adaptasi terhadap persaingan global, yang B. Menghasilkan SDM BUMN yang unggul, yang C. Sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja berkelanjutan, dan yang D. Mendukung peningkatan kinerja. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Sebagai identitas dan perangkat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Mengapa BUMN menetapkan core values? Oke. Nah, kemudian soal nomor 71. Nah, di sini soal nomor 71 menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik untuk mencapai target yang melebihi pertumbuhan industri dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Merupakan contoh core values dari perilaku apa gitu kan. Yang A kompeten, yang B amanah, kemudian yang C harmonis, dan yang D loyal. Menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik. Apakah amanah, harmonis, loyal, ataupun kompeten? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah kompeten. Kualitas yang terbaik. Kalau udah ada kata-kata kualitas, otomatis itu kan lebih mengarah ke kompeten. Hasilnya baik gitu. Sesuai dengan target, untuk mencapai tujuan yang target. Kemudian mengantisipasi berbagai kemungkinan. Berarti itu jawaban yang paling tepat adalah yang kompeten. Mohon maaf ya teman-teman, udah ngantuk pulang kerja. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku terkait soal core values untuk persiapan BUMN. Ujiannya semoga teman-teman lancar, sukses, dan